Ada orang yang terlihat selalu kuat, datang paling pagi, pulang paling akhir. Jika lelah, ia hanya tersenyum. Jika kewalahan, ia mengatupkan rahang, menunduk sebentar, lalu berjalan lagi. Ia jarang mengeluh. Lebih sering berkata, nanti saya urus sendiri. Dan kenapa sejak kapan kita berhenti bertanya apakah ia baik-baik saja? Kita menganggapnya mampu. Kita percaya ia tidak butuh siapapun. Padahal, seringkali di balik sikap itu ada kelelahan yang tidak pernah diucapkan. Ada keinginan untuk diselamatkan yang tidak pernah berani diminta. Setiap perilaku manusia punya peta emosinya sendiri. Di channel ini, kita tidak mencari siapa yang benar atau siapa yang salah. Kita hanya mencoba memahami. Selamat datang di Peta Emosi. Hari ini, kita akan membahas psikologi orang yang sulit meminta tolong. Di permukaan, orang seperti ini terlihat mandiri, bahkan kadang menginspirasi. Mereka tampak mampu mengendalikan hidupnya, menyelesaikan masalahnya sendiri, dan tidak merepotkan siapapun. Dalam budaya yang memuja kemandirian, mereka sering dipuji, disebut kuat, disebut dewasa, disebut tangguh. Namun, di lapisan yang lebih dalam, kemandirian ini tidak selalu lahir dari kepercayaan diri. Pada sebagian orang, ia tumbuh dari luka lama yang tidak pernah sembuh. Luka yang mengajarkan satu pelajaran sunyi. Bergantung pada orang lain itu berbahaya. Bagi sebagian orang, meminta tolong bukan sekadar soal membuka mulut. Ia adalah soal membuka diri. Dan membuka diri berarti mengambil risiko. Risiko ditolak, risiko dianggap lemah, risiko dikecewakan, risiko merasa kecil. Ada orang yang sejak kecil belajar bahwa kebutuhannya bukan prioritas. Ketika ia menangis, tidak ada yang datang. Ketika ia kebingungan, ia diminta jangan manja. Ketika ia membutuhkan, ia diberi pelajaran tentang sabar dan ikhlas. Lama-lama, ia berhenti berharap. Ia belajar mengandalkan dirinya sendiri bukan karena ingin, tapi karena harus. Di usia dewasa, pelajaran itu berubah menjadi kebiasaan. Ia tidak lagi sadar bahwa meminta tolong adalah pilihan. Bagi dirinya, itu terasa seperti pelanggaran terhadap identitas. Seolah-olah, jika ia meminta bantuan, seluruh bangunan aku yang kuat akan runtuh. Orang-orang seperti ini seringkali bukan tidak percaya pada orang lain. Mereka hanya terlalu terbiasa tidak dipercaya. Ada pula yang tumbuh dalam lingkungan di mana meminta tolong selalu diikuti harga. Bantuan datang dengan syarat, dukungan disertai hutang budi, kebaikan tidak pernah gratis. Setiap pertolongan diingat, dicatat, dan suatu hari ditagih kembali dengan rasa bersalah. Dari situ, lahir keyakinan diam-diam. Lebih aman melakukan semuanya sendiri daripada terikat pada kewajiban emosional yang melelahkan. Mereka tidak anti bantuan, mereka hanya ingin bebas. Dalam hubungan sosial, orang yang sulit meminta tolong sering terlihat sebagai pendengar yang baik, penopang yang setia, orang yang selalu siap hadir ketika orang lain kesusahan. Mereka tahu rasanya sendirian, jadi mereka tidak ingin orang lain mengalaminya. Ironisnya, ketika giliran mereka yang butuh, mereka menghilang. Mereka membantu, tapi tidak meminta dibantu. Mereka hadir, tapi tidak membiarkan orang lain hadir untuk mereka. Ada rasa aman dalam posisi itu. Selama mereka yang memberi, mereka memegang kendali. Selama mereka yang kuat, mereka tidak perlu menunjukkan sisi rapuh yang selama ini disembunyikan. Namun, kendali ini mahal harganya. Pelan-pelan, lelah menumpuk. Pelan-pelan, kesepian mengeras. Banyak dari mereka tidak menyadari bahwa mereka kesepian, karena kesepian mereka tidak berisik, tidak dramatis, tidak menangis di tengah malam sambil menelpon siapapun. Kesepian mereka sunyi, rapi, dan produktif. Ia berwujud kelelahan yang tidak pernah selesai. Ia berwujud perasaan kosong setelah membantu semua orang. Ia berwujud kalimat, aku capek, yang hanya diucapkan dalam hati. Di satu titik, orang seperti ini sering bertanya pada dirinya sendiri, kenapa aku selalu merasa sendirian, padahal aku dikelilingi banyak orang? Pertanyaan itu jarang dijawab dengan jujur, karena jawabannya menyakitkan, karena aku tidak pernah benar-benar membiarkan siapapun masuk. Meminta tolong berarti mengakui keterbatasan, dan bagi sebagian orang, keterbatasan terasa seperti kegagalan. Apalagi jika sejak kecil mereka dihargai karena prestasi, karena kepatuhan, karena kemampuan menyelesaikan masalah tanpa merepotkan. Identitas mereka dibangun di atas pujian seperti, kamu anak yang kuat, atau kamu tidak seperti yang lain, kamu bisa sendiri. Pujian-pujian itu terdengar baik, tapi di dalamnya tersembunyi tuntutan. Jangan lemah, jangan menyusahkan, jangan bergantung.
Ketika dewasa, tuntutan itu berubah menjadi suara batin yang keras, suara yang berkata, kamu seharusnya bisa. Kok masalah begini saja minta tolong? Orang lain lebih susah, masa kamu mengeluh? Suara itu tidak pernah diam, bahkan ketika tubuh sudah kelelahan, suara itu tetap memaksa. Disinilah kita perlu berhenti sejenak, bukan untuk menghakimi, tapi untuk bertanya dengan lembut. Sejak kapan meminta tolong terasa begitu menakutkan? Pada sebagian orang, ketakutan itu berasal dari pengalaman ditolak. Mungkin mereka pernah membuka diri, tapi respon yang diterima dingin, atau lebih buruk diremehkan. Di saat paling rapuh, mereka justru dipermalukan. Sejak saat itu, mereka bersumpah diam-diam, tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Trauma kecil seperti ini sering tidak dianggap penting. Cuma sekali. Sudah lama. Tapi tubuh mengingat, emosi mengendap, dan tanpa disadari, pengalaman itu membentuk pola. Mereka menjadi ahli membaca situasi, menimbang risiko, menghitung kemungkinan, dan hampir selalu kesimpulannya sama. Lebih aman tidak meminta apa-apa. Ada pula yang sulit meminta tolong karena takut mengecewakan. Takut jika orang lain membantu, mereka tidak bisa membalas dengan setimpal. Takut menjadi beban, takut keberadaannya hanya merepotkan. Mereka lupa satu hal sederhana, hubungan manusia tidak selalu tentang timbal balik yang seimbang. Kadang kita memberi lebih, kadang kita menerima lebih. Dan itu tidak membuat kita buruk. Namun, bagi orang yang terbiasa mengukur dirinya dari kegunaan, nilai diri seringkali terasa bergantung pada seberapa banyak yang bisa ia berikan. Jika ia tidak memberi, ia merasa tidak layak dicintai. Di titik ini, meminta tolong terasa seperti ancaman terhadap harga diri. Padahal justru sebaliknya, kemampuan meminta tolong adalah tanda kepercayaan, tanda kedewasaan emosional, tanda bahwa seseorang cukup aman dengan dirinya untuk mengakui bahwa ia tidak selalu mampu. Tapi tentu, ini mudah diucapkan, sulit dijalani. Bagi orang yang sepanjang hidupnya berdiri sendiri, meminta tolong terasa seperti belajar berjalan lagi. Canggung, lambat, menakutkan. Ada suara di kepala yang berteriak, jangan. Ada tangan yang gemetar saat hendak mengetik pesan sederhana. Boleh minta bantuan? Di momen itu, seringkali mereka menghapus pesan sebelum terkirim, menutup aplikasi, menarik nafas panjang, dan kembali berkata pada diri sendiri, sudahlah, aku bisa sendiri. Mungkin di sini kita bisa berhenti sejenak. Jika Anda mendengarkan ini dan merasa tersentuh, mungkin bukan karena ceritanya asing, mungkin karena ada bagian diri Anda yang merasa terlihat. Dan jika itu terjadi, tidak perlu melakukan apapun sekarang. Cukup sadari saja bahwa ada sisi dalam diri Anda yang selama ini berjuang sendirian. Orang yang sulit meminta tolong sering menjadi korban dari standar yang terlalu tinggi terhadap diri sendiri. Mereka jarang memberi ruang untuk gagal, jarang memberi izin untuk lemah. Setiap kesalahan terasa personal, setiap kekurangan terasa memalukan. Mereka lupa bahwa manusia tidak dirancang untuk hidup sendirian. Dalam jangka panjang, pola ini bisa melelahkan hubungan. Orang lain mungkin ingin membantu tapi tidak diberi kesempatan. Orang lain mungkin ingin dekat, tapi selalu dijaga jaraknya. Akhirnya, tercipta jarak emosional yang tidak diinginkan siapapun. Ironisnya, orang seperti ini sering merasa tidak dimengerti, padahal mereka sendiri tidak pernah memberi peta untuk dimengerti. Bukan karena mereka egois, justru sebaliknya, karena mereka terlalu peduli, terlalu takut menyusahkan, terlalu ingin menjaga. Namun menjaga diri dengan cara menutup diri juga bisa melukai. Ada satu kontradiksi menarik di sini. Orang yang sulit meminta tolong sering sangat menghargai kejujuran emosional orang lain. Mereka tersentuh ketika seseorang berani mengaku lemah. Mereka mengagumi keterbukaan. Tapi ketika giliran mereka sendiri, standar itu berubah. Mereka mengizinkan orang lain rapuh, tapi tidak diri mereka. Mengapa? Karena empati mereka keluar tapi tidak kembali ke dalam. Karena mereka belajar mencintai orang lain sebelum belajar berbelas kasih pada diri sendiri. Perubahan jika memang bisa disebut begitu, tidak datang dari memaksa diri tiba-tiba meminta bantuan besar. Ia datang dari langkah kecil, dari keberanian mengakui pada diri sendiri bahwa tidak apa-apa jika tidak kuat hari ini. Mungkin bisa dimulai dari hal sepele, mengatakan aku capek, tanpa segera menambahkan, tapi nggak apa-apa. Atau menerima tawaran bantuan tanpa merasa harus langsung membalas, atau sekedar tidak menolak ketika seseorang bertanya, kamu baik-baik saja? Bagi sebagian orang itu sudah sangat sulit, dan itu tidak apa-apa. Meminta tolong bukan tentang menjadi bergantung, ia adalah tentang menjadi terhubung, tentang mengakui bahwa hidup lebih ringan ketika dijalani bersama. Dan jika saat ini Anda masih belum bisa melakukannya, itu juga tidak membuat Anda gagal. Setiap orang punya ritmenya sendiri, setiap orang punya sejarahnya sendiri. Yang penting mungkin adalah mulai menyadari bahwa kekuatan tidak selalu berarti sendirian.
Kadang kekuatan justru terlihat ketika kita berani berkata, "Aku butuh." Di akhir hari, orang yang sulit meminta tolong bukan orang yang tidak butuh siapapun. Mereka adalah orang yang terlalu lama menanggung semuanya sendiri. Mungkin yang mereka butuhkan bukan nasihat, bukan dorongan, tapi ruang yang aman. Ruang di mana mereka boleh berhenti sebentar, tanpa harus menjelaskan, tanpa harus kuat. Dan jika saat ini Anda adalah orang itu, mungkin suatu nanti Anda menemukan keberanian kecil untuk membuka pintu. Tidak lebar-lebar, tidak sekaligus, cukup celah kecil untuk cahaya masuk. Setiap perilaku manusia punya peta emosinya sendiri. Dan hari ini, kita baru saja membacanya. Jika video ini terasa dekat dan relevan dengan hidup Anda, atau orang yang Anda kenal, silahkan tekan like dan bagikan ke teman serta kerabat Anda. Jangan lupa subscribe Peta Emosi, agar kita bisa terus membahas sisi manusia yang sering disalahpahami. Tulis di kolom komentar, pengalaman apa yang paling Anda rasakan dari topik